Apakah Soeharto layak disebut sebagai pahlawan? Dari sisi layak, alasan yang mendukung. Beberapa orang berpendapat Soeharto layak disebut pahlawan karena menjaga stabilitas negara. Setelah masa penuh konflik di akhir era Soekarno, ia berhasil menata ulang sistem pemerintahan dan menekan potensi perpecahan nasional. Pembangunan ekonomi, program Repelita, swasembada beras 1984, serta pembangunan infrastruktur dan pendidikan dianggap membawa kemajuan besar. Peran dalam G30 SPKI, sebagian kalangan menilai ia menyelamatkan Indonesia dari komunisme, walaupun narasi ini masih diperdebatkan. Jasa terhadap ketahanan nasional, ia memperkuat militer, birokrasi, dan diplomasi luar negeri yang stabil selama puluhan tahun. Dari sisi tidak layak, alasan penolakan. Namun, banyak sejarawan, aktivis, dan masyarakat menilai Soeharto tidak layak disebut pahlawan, karena pelanggaran HAM berat peristiwa tahun 1965 sampai tahun 1966, pembantaian di Timur Timur, Tanjung Priok, dan penculikan aktivis reformasi menjadi catatan hitam pemerintahannya. Korupsi dan nepotisme, ia dan keluarganya diduga menguasai kekayaan negara secara tidak wajar, bahkan Transparency International menyebutnya sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia. Kekuasaan otoriter, demokrasi ditekan, media dikontrol, dan oposisi dibungkam. Krisis 1998, akhir kekuasaannya menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat akibat krisis ekonomi dan politik. Pandangan resmi negara, sampai sekarang 2025, Soeharto belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Setiap pengajuan gelar pahlawan untuknya selalu menimbulkan perdebatan publik yang tajam. Kesimpulan, secara historis, Soeharto adalah tokoh besar, tapi bukan berarti pahlawan. Ia punya jasa besar dalam pembangunan dan stabilitas, tapi juga dosa besar dalam pelanggaran HAM dan korupsi. Jadi, apakah layak? Layak atau tidaknya Soeharto disebut pahlawan tergantung pada nilai yang kamu utamakan. Jika menilai dari moral, HAM, dan demokrasi jelas tidak layak.